Ada kalimat babtalul yatama, ujilah anak yatim hatta balagun nikah, hingga usia menikah. Ayat ini bisa menjadi referensi atau dalil nas bahwa seseorang disebut anak yatim itu ada batasan usia. Jadi kalau misalnya sebutan anak yatim tidak dibatasi usia, saya kira saya, Bapak, Ibu semua anak yatim. Anak yatim kan? Kebanyakan pasti anak yatim, bapaknya udah meninggal. Tapi Quran di situ membatasi sampai usia berapa seseorang masih layak disebut anak yatim. Nah, kalimat hatta balagun nikah itulah definisi. Jadi kalau setelah usia menikah, pokoknya usia menikah bukan persoalannya menikah atau belum. Bukan menikah atau belum, tapi usia menikah. Sampai dia kalimatnya penegasan. Nah, itu 2 poin ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan sirah kita mengenai peristiwa berikutnya. Pembahasan yang lalu sudah dipaparkan uh, 2 watak yang berbeda yang diperlihatkan oleh 2 saudara. Abu Lahab sebagai anak pertama justru uh, sebut saja antagonisnya, melawan, menentang ajakan Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Talib abstain, dalam arti menolak tidak, tapi menerima pun tidak. 2 sisi ini yang kemudian diriwayatkan kemarin bahwa ekspresi penolakan itu dinyatakan secara jelas ketika beliau bicara di Jabal di Bukit Sofa, Jabal Sofa, di mana beliau mengajak, ternyata ada ungkapan tabbalak di sana, ungkapan celaan yang disampaikan oleh Abu Lahab. Tak lama kemudian Allah menurunkan pembelaan kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan ayat 1-3 surat Al-Lahab atau surat Tabat. Di sini, Bapak Ibu, ayat pertama menyebut 2 kali kata tabba. Yang pertama tabat menunjuk pada tangan. Tangan adalah simbol kekuatan, simbol ikhtiar. Apapun usaha, kekuatan, kemampuan, kabisa gitu, yang dilakukan seseorang, banyak menggunakan ungkapan yada. Jadi tabat yada abi lahabin, itu menunjukkan celaan Allah untuk membela Rasul sekaligus menghina Abu Lahab. Lalu mengapa ada kata tabba? Inilah yang disebut dengan tikror, mengulang 2 kali. Ada apa di balik pengulangan? Banyak para mufasir menegaskan bahwa kalimat pengulangan itu banyak fungsi ya. Salah satunya adalah untuk memberi tekanan bahwa sebutan celaka itu pasti terjadi pada diri. Itulah tabat yang kemudian diulang dengan tabba. Ya. Poin kedua dari surat Al-Lahab ini, Allah tidak menyebut nama asli, melainkan sesuatu yang ada pada diri orang itu, ciri-ciri, entah gelar, entah mungkin fisik tertentu, ya, dan seterusnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan mengapa Abdul Uzza digelari dengan Abu Lahab. Salah satunya karena ada ekspresi yang berbeda terlihat dari wajah. Karena Abu Lahab, Abdul Uzza itu sedikit warnanya putih ya, dibanding yang lain. Dan kalau merah terlihat jelas. Nah, kemerah-merahan itulah yang kemudian digelari Abu Lahab. Ya.
Abu Lahab menunjuk pada amarah yang terlihat jelas atau tampak jelas dalam wajahnya, kemerah-merahan. Saya tidak tahu adakah hubungan antara Lahab dengan Lahab. Lahab apa? Makannya ada tanda kutip, ada unsur marah nggak ketika makannya lapar saya cep, 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 gitu sampai 2 piring habis, itu lahap ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada hubungan lahap itu diambil dari lahab atau bukan, mungkin perlu dicek dari sisi sejarah istilah itu. Karena ada kemiripan lahabin dengan lahab, ya. Cuman beda akhir huruf saja. Tapi patut diduga bahwa lahab itu sesungguhnya ada hubungan dengan lahab. Begitu pula orang Sunda nyebut perut adalah beteng. Beteng itu butun boleh jadi. Karena bahasa Arab beteng adalah al-batnu atau butun. Jadi butun, beteng ada kemiripan secara penyerapan bahasa. Baik, Bapak Ibu, lantas ayat kedua dari surat Al-Lahab adalah tindak lanjut dari penegasan celaka tadi. Setidaknya 2 bentuk penegasan dari ungkapan celaka. 1, ma'aghna anhu mal. Mal dia, harta dia ma'aghna. Tidak berguna, tidak memberi manfaat. Apa yang disebut dengan tidak berguna, tidak memberi manfaat? Banyak makna. Antara lain, betapapun harta dia banyak, lalu berusaha untuk lari dari kepastian celaka atau hina yang Allah timpakan kepada dia, dia tidak akan sanggup menghindari. Jadi ma'aghna anhu maluhu termasuk maknanya betapapun dia gunakan harta itu untuk menyuap orang atau menggunakan buzzer kalau bahasa sekarang ya, menyewa orang untuk menghentikan jaminan kecelakaan pasti itu tidak akan mampu. Saya ambil contoh harta itu tak berguna seperti ini. Saya baca sebuah artikel kecil seseorang, meskipun perlu validasi, tapi paling tidak bagi saya layak untuk direnungi. Di Taiwan ada generasi pertama pengusaha yang sukses luar biasa, besar. Tapi kemudian seiring dengan waktu usia tentu menua ya, lalu sakit. Usianya sudah 90 lebih. Berbaring sakit itu sudah lebih dari sepekan pingsan, bukan pingsan, koma. Koma. Tentu kita tahu ketika koma itu lebih dari sehari, kita pasti bingung harus bagaimana, apalagi 3 hari, apalagi sepekan, apalagi lebih. Kita pasti banyak berkonsultasi ke dokter, gimana nih dok? Kira-kira, terusnya. Kenapa? Ya banyak faktor, ketakutan, kecemasan tentang nyawa, begitu pula memikirkan biaya berapa, kira-kira gitu nyambungnya ya. Nah singkatnya orang ini sudah lebih dari sepekan di dalam ruang itu koma. Karena merasa anak-anaknya kaya karena memang perusahaan besar ya. Datanglah mereka ke dokter, tim dokter, sambil membawa uang. Mereka merasa bahwa segala sesuatu dengan duit, dengan uang, selesai masalah. Datanglah mereka ke tim dokter, lalu memberi penegasan, tolong berikan perawatan kepada ayah kami, anggap saja dia presiden. Jadi berikan layanan yang istimewa, service excellent gitu ya. Jawaban mereka masih normatif. Ya kami sudah berusaha maksimal. Singkat kata ketika uang itu sudah dibawa, qadarullah meninggallah orang itu. Nah justru ketika uang dibawa malah meninggal.
Tak lama setelah uang sampai di rumah sakit lantai 8, marah dengan kejadian itu, anak-anaknya langsung membuang uang tadi dari lantai 8 dengan plastik yang besar. Kira-kira yang ketiban hujan duit gimana? Jadi para satpam menyangka ini duit dari mana, berebut tuh. Wow, karena uangnya kan kertas, ya. Yang dibawa itu orang kertas. Sambil diperlihatkan kepada tim dokter bahwa kalau Anda bisa menyembuhkan ayah kami, silakan ambil uang ini. Jadi keinginan kuat untuk sembuhkan, pasti berikan jaminan, berikan kepastian bahwa dia sembuh. Ini kan sudah menjadikan nafsunya Tuhan. Ilahahu hawahu kalau pakai bahasa Quran. Sebab apa? Dia sudah meyakini bahwa duit itulah sebagai sesuatu yang bisa mengatasi semua. Makanya Rasul mengingatkan, ta'isu abdaddar, celaka hamba duit, hamba dinar, kan dinar duit kan. Jadi celakalah hamba dinar, budak dinar. Nah itu, maka ayat ini ma'aghna anhu maluhu. Harta orang tadi termasuk Abu Lahab tadi tidak berguna, tidak mampu. Kalau Allah sudah menetapkan qadarnya, apapun yang kita lakukan nggak akan bisa. Nah inilah doa yang salah satunya sering dibaca pada sholat. Barangkali Ibu Bapak suka baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Satu kalimat ini sebetulnya dahsyat dari sisi tauhid. La mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak akan ada yang mampu menghalangi apapun yang sudah Engkau putuskan untuk diberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak satu pun orang mampu memberi kepada sesuatu yang sudah Engkau halangi. Nah, di sini, jadi doa ini memiliki konsep tauhid yang sangat dalam. Nah, yang kedua, makasab. Apapun usaha tindakan yang dilakukan Abu Lahab juga tidak ada manfaat. Apa sebabnya? Karena faktor akidah. Jadi di sini, Bapak Ibu, apa yang disebutkan di dalam ayat 2 merupakan tindak lanjut dari ungkapan tabbat. Lantas ayat 3-nya memberi kepastian, sayasla. Yasla itu bisa lempar, bisa terbenam, bisa tenggelam, bisa terjerumus. Sayasla, pasti kelak dia, Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka. Nah, Zatalahab itu yang memiliki gejolak, ya. Jadi menggambarkan nerakanya menjilat-jilat dengan suhu panas yang dalam bahasa Sahih Muslim 70 kali panasnya api dunia. Jadi api neraka dalam pandangan Islam khususnya diterangkan oleh hadis, suhu panasnya atau derajat panasnya api neraka 70 kali lipat. Sab'ina marrat, gitu, daripada api dunia. Namun ini bagian dari kegaiban, ya, yang belakangan sering digugat oleh banyak orang tentang konsep ini, ya, tentang konsep akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mengenai peristiwa turunnya surat Al-Lahab yang Rasulullah SAW terima untuk membela beliau dan sekaligus mengancam Abu Lahab. Dan ini disampaikan tadi di Bukit Sofa. Bagaimana rumah Abu Lahab itu? Kalau lihat peta ini, rumah Abu Lahab sesungguhnya masih satu kompleks yang dekat sekali dengan rumah keluarga atau klan Bani Abdul Muttalib, ya. Di situ kalau Ibu Bapak perhatikan ada rumah Abu Talib,
Abu Lahab, rumah Abdullah. Ini kan rumah orang tua Rasul di sini. Ini Abu Talib, ini Abu Lahab. Berdekatan ya. Adapun rumah Khadijah agak jauh. Mungkin lumayan ya jaraknya sekian. Ratus lah, hampir sekilo lebih ya. Ini deretan rumah Utbah bin Rabi'ah. Nanti yang akan kita lanjutkan lebih lebih jauh pembahasannya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kita lihatkan. Al-Mubarakfuri memberi penjelasan apakah watak penolakan terhadap ajakan bertauhid itu hanya dilakukan oleh suaminya. Ternyata tidak. Al-Mubarakfuri memberi penjelasan begini. Kana mauqifu Abi Lahabin wa zaujati. Jadi antara Abu Lahab dengan pasangannya zaujati mauqif katanya. Setali 3 uang alias sarwa. Sama. Nama Ummu Jamil sesungguhnya adalah Arwa binti Harb. Arwa binti Harb itu ayah dari Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Tokoh Quraisy juga. Nah, dia min da'watin Nabi, terhadap dakwah Nabi. Itu sama-sama al-adawata abadad dahri. Al-adawa berarti memusuhi, permusuhan. Jadi mengadakan permusuhan begitu kuat. Kebencian yang luar biasa Ummu Jamil alias Arwa binti Harb kepada Rasulullah SAW. Jadi klop nih suami dan istri memiliki kesamaan visi, kebencian yang luar biasa kepada Rasulullah SAW ya, kepada dakwah. Fa innahu lamma da'a Rasulullah SAW an-nas 'ala Jabal Safa, yang tadi sudah disebutkan, antara lain peristiwa yang menggambarkan itu adalah di Bukit Safa. Qama Abu Lahab faqala tabbalak, yang tadi sudah kita ulas ya, tentang peristiwa mengapa surat Al-Lahab itu turun. Lantas peristiwa apa yang berkaitan dengan Ummu Jamil yang tadi sudah dikatakan bahwa memiliki kebencian yang sama dengan suaminya? Setelah turun 3 ayat pertama tadi, maka 2 ayat sisanya yang Allah turunkan itu berbeda waktu ya, berbeda waktu. Kita lihat. Wa Rasulullah SAW jalisun fil masjidi wa ma'ahu Abu Bakrin. Jadi Rasulullah SAW jalis, sedang duduk di masjid. Yang dimaksud masjid di sini adalah Masjidil Haram. Bersama Abu Bakar. Jadi berdua. Falamma roha Abu Bakrin. Abu Bakar radhiyallahu an melihat Ummu Jamil, Urwa, yang dengan sengaja mencari-cari Rasulullah SAW ya. Jadi sengaja mencari Muhammad SAW gitu. Nah, ketemulah di Masjidil Haram. Tetapi yang dilihat oleh Ummu Jamil hanyalah Abu Bakar. Rasul tak terlihat, padahal antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar berdampingan. Nah, ini kan bagian dari mukjizat ya. Maka ketika Ummu Jamil terlihat oleh Abu Bakar dan terus mendekat ke arah beliau, sedikit ada rasa takut pada diri Abu Bakar. Ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu alaik antaraka. Ya Rasul, gimana nih? Dia kesini. Saya takut dia melihat kita lalu akan melukaimu. Gimana nih? Jangan-jangan dia membawa sesuatu. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah SAW, innaha lan tarani. Tenang aja, dia nggak ngelihat kita. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, Rasul mengatakan, lan tarani, dia tidak melihatku. Yang dia lihat kamu saja. Padahal antara beliau dengan Abu Bakar tidak terlalu jauh tempat duduknya. Ini kan sesuatu yang
Sangat unik ya. Berarti beliau dilindungi, ditutupi, ada semacam tirai yang menghambat pandangan Ummu Jamil. Tapi tadi Abu Bakar sempat khawatir, antaroka, gimana kalau dia melihat engkau? Enggak apa-apa. Lantaroni. Betul saja, wa qara'a Qur'anan a'tasama bihi kama qala ta'ala. Nah, apa yang dialami oleh beliau ini diperkuat oleh Al-Qur'an. Surat Al-Isra di sini, Pak. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan. Bapak Ibu bisa menyimak kata-kata hijaban masturan. Penggambaran di situ. Maksudnya adalah orang, ini konteksnya memang beda ya, konteksnya. Kalau konteks peristiwa Ummu Jamil adalah ketidakmampuan matanya memandang Rasul karena ditutupi tirai. Yang dilihat oleh Ummu Jamil hanyalah Abu Bakar. Sementara sosok fisik jasad beliau yang duduk di sebelahnya tidak terlihat. Kenapa? Hijaban masturan. Karena Allah membungkus beliau dengan sesuatu, kita tidak tahu, pokoknya gaib. Malaikat Jibril boleh jadi di situ membentengi, ya, melindungi. Sehingga namanya mastur, tertutup, ya. Hijaban masturan gitu. Sataro menyembunyikan, menutupi. Yang tertutup, yang tersembunyi adalah mastur. Nah, konteksnya kalau di ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Quran berulang kali dibacakan oleh seseorang kepada seseorang, disampaikan. Tapi kalau hatinya ada hijaban masturan, dia tidak akan pernah percaya dengan Quran. Di sini Bapak Ibu, saat seseorang hati dan pikirannya masih ragu terhadap Quran, atau ada penyakit hati lah ya, hatinya atau yang bersangkutan akan sulit berdekatan dengan Quran. Jadi kalau kita masih berjarak dengan Quran, hati-hati karena boleh jadi hati kita ada sesuatu. Jangan dianggap remeh, malas itu. Malas itu bagian dari penyakit sebetulnya. Aba. Penyakit batin di dalam Quran salah satunya yang dimiliki iblis adalah aba. Bapak Ibu ingat kan Al-Baqarah, aba wastakbara. Jadi malas itu sudah bagian dari penyakit. Jangan dinormalisasi. Aduh, koream, udah malas itu hati-hati. Jangan menormalisasi malas. Sebab kata malas kalau dinormalisasi lalu lengket melekat kuat dalam diri, udah akan sulit bergerak. Ujung-ujungnya mager. Jadi hijaban masturon bisa bermakna itu. Oke, kembali ke sini. Nah, setelah Abu Bakar mendapatkan penjelasan bahwa lantaroni, tenang aja, dia tidak melihatku. Akbalat hatta waqafat ala Abi Bakrin. Akhirnya dia terus menghadap sampai berdiri di hadapan Abu Bakar. Walam taro Rasulullah SAW, tapi dia tidak melihat Rasul. Jadi jaraknya hanya beberapa meter di depan Abu Bakar, lalu ngoceh di situ. Dia marah-marah kepada Abu Bakar. Faqalat ya Abu Bakri, inni akhbartu, aku dengar, anna sahibaka mahajani, aku dengar temanmu itu mencaci maki suamimu. Mana dia? Padahal di sampingnya. Bingung kan? Kan aneh. Mana itu temanmu? Hajani, dia sudah menyindir-nyindir saya, mencaci maki suami saya. Kurang ajar, dia itu ponakan yang begini. Padahal orangnya di depannya cicinya. Kebayang nggak kira-kira? Kalau ketahuan saya ada di sini, ayah gini kan, bisa jadi. Tapi karena dia tidak melihat, marah-marah tuh Ummu Jamil, Arwa binti Harb.
Wa rabbi hadzal bait ma hajak gitu. Demi Tuhan pemilik rumah ini. Rabbi hadzal bait itu sumpah. Ya maknanya sama dengan demi Allah. Tapi menggunakan ungkapan demi Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Jadi hadzal bait saya kira Bapak Ibu kata yang sudah familiar ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait kan familiar. Surat ayat apa? Surat Al-Quraisy. Jadi rabbi hadzal bait itu sumpah demi Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya demi Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, fawallat wa hiya taqul, lalu berlalulah dia menjauh. Nah, di sini jelas bahwa ada peristiwa mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membela Rasulullah SAW dari ancaman yang disampaikan Ummu Jamil. Turunlah ayat 4 dan 5. Surat yang sama. Yang nanti ayat 4 dan 5 Rasulullah SAW menggabungkannya dengan ayat 1 dan 3. Maka sampai sekarang Al-Lahab 5 ayat atau Al-Masad. Wa mra'atuhu dan istrinya hammalatal hadab pembawa kayu bakar. Fi jidiha di lehernya ada hablun, ada tali yang menjerat yang terbuat dari masad, serabut-serabut. Apa makna pembawa kayu bakar? Apa makna lehernya terjerat tali? Itulah penafsirannya banyak. Kalau kita membuka tafsir ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa apa yang diancamkan Allah kepada Abu Lahab juga diancamkan kepada istrinya, yaitu Ummu Jamil. Dari sini kalau kita tarik ya, garis penghubung antara Ummu Jamil dan Abu Lahab menunjukkan bahwa kalau seorang pemimpin keluarga dalam hal ini Abu Lahab gagal mengarahkan, apalagi dia memberi contoh, itulah hasilnya. Hasilnya seperti Ummu Jamil tadi, yang tak terkendali. Dan inilah dua orang yang diriwayatkan cukup banyak mengenai celaka sebagaimana yang diancamkan sendiri. Apa itu Ummu Jamil? Apa itu kalimat-kalimat wa mra'atuhu? Barangkali beberapa gambaran ya. Kebanyakan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar itu ada beberapa makna. Paling tidak saya ambil dua ya. Pertama, pembawa kayu bakar dalam arti penyebar isu, provokator lah bahasa sekarang. Hammalatal hatab maknanya memprovokasi. Sebab beberapa riwayat menyebutkan demikian. Bahkan sampai rela Ummu Jamil itu mengeluarkan uang berapapun yang penting sukses untuk memprovokasi orang mencemooh beliau gitu. Ya kalau pakai bahasa sekarang dia mengeluarkan duit menyewa buzzer untuk terus menggaung supaya mengatakan sesuatu. Nah itu Ummu Jamil. Ya. Jadi provokator sebetulnya. Jadi makna hammalatal hatab di situ. Yang kedua, makna harfiah, makna literal, yaitu memikul, membawa kayu-kayu bakar berduri, lalu disimpan di rumah Rasulullah di depannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghalang-halangi supaya beliau susah keluar kalau sholat pagi dan petang. Jadi makna kedua ini makna harfiah. Tindakannya seperti ini. Ini kan katakanlah di rumah Rasul ya. Maka di depan beliau itu ditumpuk kayu bakar. Supaya tidak bisa keluar. Nah ini makna kedua.
yakni memikul, memanggul kayu bakar lalu disimpan di rumah. Intinya untuk menyakiti juga sebetulnya. Bayangkan Bu, sampai segitunya tindakan menghalang. Ya. Balik sini Bapak Ibu. Jadi gambarannya itu. Lantas apa kata jidun? Jidun itu leher. Meskipun dalam Quran kata leher tidak atau bukan satu-satunya yang dipakai Quran untuk menyebut kata leher. Ada lagi leher itu khinak atau akhnak. Ada lagi al-unuq, ada lagi raqabah. Jadi paling tidak 4 tuh. Wisa mungkin tidak digunakan dalam Qurannya. Jadi jidun, khinak, raqab, dan al-unuq, 4 istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut kata leher. Makanya budak disebut raqab. Kenapa? Karena seseorang yang sudah menjadi budak, pasti di lehernya sering dikalungi tali. Bukan dikalungi emas. Kalau ibu kan lehernya dikalungi emas ya. Bukan tali. Mau nggak Bu dikali tali rafia gitu? Nggak mau. Kenapa? Karena simbol ketidakberdayaan, tidak merdeka. Nah, kalau ingin membebaskan orang tadi, maka perlu digunting, perlu dilepaskan talinya. Itulah fakku raqabah. Bebaskan budak. Sementara memerdekakan orang itu, waktu itu ya, sangat bergantung pada harga. Semakin mahal harganya, berarti semakin istimewa. Itulah budak. Makanya membebaskan budak satu dari jalan yang sangat sulit. Namanya Al-Aqabah. Mungkin ibu ingat surat Al-Balad. Wa ma adraka mal aqabah? Jawabannya fakku raqabah. Tahu nggak apa itu Al-Aqabah? Kata Allah. Adalah membebaskan budak. Di sini fakku raqabah disebutkan pertama kali. Karena kesungguhan orang untuk melepaskan seseorang, apalagi yang perlu uang seperti itu, tidak mudah. Sangat sulit mengeluarkan sesuatu yang sangat kita cintai. Materi itu sangat kita cintai. Sangat sulit kalau sudah masuk. Apalagi setiap diri kita sudah diinstal oleh Allah salah satu sifat fujur. Apa? Pelit. Sudah lengket, Pak. Sudah dipasang oleh Allah selain sifat positif ya. Jadi gambaran besarnya apa? Seperti yang sudah sering kita kutip. Gambaran besarnya adalah fujuroha wa taqwa. Kita punya dua potensi, fujur dan takwa. Salah satu sifat fujur itu adalah asyuha, pelit. Nah, ketika kecintaan yang berat kepada harta sulit keluar, maka fakku raqabah itu sebuah prestasi tersendiri. Di situ gambarannya ya. Sehingga ketika orang enggan untuk mengeluarkan sesuatu, sementara yang bersangkutan sholat, nah khawatirnya yukadzibu biddi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebab salah satu sebab orang masuk neraka sakor di dalam surat Al-Mudathir, orang-orang ahli surga bertanya kepada orang-orang ahli neraka, masalakakum fisakor, apa sih yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam atau masuk ke dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin. Iya, kami dulu nggak pernah mengerjakan sholat. Kami dulu terbiasa meninggalkan sholat. Kami dulu lam naku nut'imul miskin. Kami dulu nggak peduli pada kaum miskin. Nah itu. Jadi kembali ke sini bahwa leher adalah salah satu simbol tentang perbudakan. Kalau leher terlilit tali,
Itu pertanda bahwa yang bersangkutan menjadi budak. Itu salah satu maknanya. Tapi apa yang disebut dengan fi jidha hablun min masad, di sini maknanya banyak. Antara lain bahwa itu ancaman Allah, bahwa Urwah atau Arwah binti Harb alias Ummu Jamil tadi akan mengalami kesulitan yang luar biasa saat yang bersangkutan mengalami kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang hamalat al-hatab terkait dengan maknanya. Sampai di sini kita akan ambil apa saja pelajarannya al-fiqhus sirah yang bisa menjadi pedoman atau guidance bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dakwah tauhid selalu menghadapi perlawanan dari lingkungan terdekat. Siapapun sepanjang tidak menyukai tauhid karena faktor-faktor tertentu, pasti harus siap menghadapi itu. Dari dulu sejak Nuh alaihissalam sampai Ibrahim, Musa, Isa, bahkan sampai hari ini semuanya sama, pasti mendapatkan pertentangan. Ya, dari orang terdekat. Makanya di sini konsep Islam sudah kita sering ulas, mantapkan dulu internal keluarga. Dalam pelajarannya adalah dalam perjuangan menyampaikan kebenaran, ukuran utama adalah komitmen pada prinsip, bukan pada kedekatan biologis atau sosial. Jadi mungkin perlu kita tegaskan di sini, Pak. Kita siapkan, Pak, bahwa berjuang itu bukan persoalan dekat biologis atau sosial, tidak, tapi pada kesamaan prinsip dasar, yakni tauhid. Oleh sebab itu, yang perlu kita perkuat adalah tauhid. La ilaha illallah, kita bersihkan pikiran dan hati dari hal-hal yang masuk kategori anasir. Mitos-mitos itu termasuk yang mesti kita bersihkan. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, tapi masih terjebak oleh mitos-mitos, itu berarti belum bersih. Banyak mitos, Pak. Angka bisa, hari bisa, waktu juga bisa. Kan saya kira Bapak Ibu pernah dengar ya istilah hari sial, atau hari naas, atau waktu naas, tanggal naas, tanggal sial, nomor naas. Nah, itu semua bertentangan dengan konsep qadarullah. Kita yakin segala peristiwa diketahui atau terjadi karena izin Allah. Lalu kita percaya ini gara-gara nanti kalau begini, nanti akan begini. Sementara kita sudah sering baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kadang-kadang kita bingung. Orang ini rajin baca Yasin. Otomatis innama amruhu dibaca nggak? Dibaca. Tapi kenapa masih suka mitos-mitos tadi? Bagi saya bertentangan, bertabrakan. Mitos angka, sekali lagi ya, mitos angka, mitos hari, mitos anak, bisa. Saya ambil contoh dulu yang ini. Muhammadiyah membangun tower, lantainya berjumlah 13. Kenapa 13? Tadi untuk mematahkan mitos 13 itu angka sial. Bapak Ibu dulu ingat ada film TVRI Friday. Laras? Nah, itu produk Yahudi dengan maksud mensosialisasikan bahwa 13 itu sial. Islam nggak ada. Nah, kalau orang Islam tidak mau nomor 13 karena enggak takut sial, berarti belum yakin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemana itu suratnya? Sering dibaca tapi masih yakin dengan mitos. Sulit, Pak. Itu tauhid itu. Tidak boleh yakin. Kita harus yakin
ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak mungkin sesuatu terjadi kalau bukan karena izin Allah. Jadi biidznillah itu jangan lupa. Mantapkan dalam hati, yakinkan bahwa nggak apa-apa, kita pakai Allah. Ya tapi kalau jadi itu ragu, hati-hati. Buang keraguan. Tidak mungkin terjadi kecuali izin Allah. Ya. Contoh kedua tentang sial, anak sial. Di Garut, sekian tahun yang lalu, seorang pedagang asongan ditangkap oleh polisi karena pengaduan istrinya. Apa sebab anak muda, ini masih muda di bawah 40 tahun ya, pedagang asongan. Laporkan oleh istrinya, kenapa? KDRT. Yang menarik, nah ini ketika diinterogasi, kata seorang polisi bercerita, kamu kenapa mukulin istri, apalagi anakmu yang masih kecil? Apa jawabannya, Bu? Ini gara-gara lahir anak ini, Pak, dagangan saya telah kuai. Ini anak sial, Pak. Nah, jadi dia menyebut anaknya yang masih kecil, anak yang ketiga kalau nggak salah, itu disebutnya anak sial. Gara-gara dia nih, dagangan saya nggak laku-laku, Pak. Ditampar istrinya kali ya. Gitu. Jadi kalau benar peristiwa itu dan dia mengatakannya demikian, itu berarti pada diri anak muda ini masih menganut konsep sial. Padahal jelas sekali, kalau ingin yuhsinu balakum, kalau ingin diperbaiki keadaanmu, putar balik, bersihkan pikiranmu, kembalikan kepada Allah, mulailah berikhtiar dengan baik, mulailah perbaiki sholat, perbaiki iman, perbaiki amal soleh, itu. Tapi memang di sini persoalannya Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa fakron munsian, orang miskin terkadang lupa. Jadi ingat, miskin itu bisa melupakan seseorang kepada Allah. Karena fokus pada kehidupan dunia saja. Itu nggak sedikit hari ini. Ya. Hari ini nggak sedikit. Kalau Bapak Ibu keliling lah ke kampung-kampung pilihan, terus coba sholat duhur di sebuah masjid itu pasti sepi, cuma 1-2. Padahal orang-orang itu ada di rumah. Oh itu, apalagi kalau malam, ya termasuk ya. Pokoknya nggak peduli, banyak tidak peduli pada agamanya. Jangankan diajak taklim, sholat saja Masya Allah. Itulah salah satu penegasan Rasul bahwa fakron munsian, kemiskinan sering membuat lupa kepada Allah. Poin pertama. Poin kedua, penolakan sering muncul karena ancaman terhadap kepentingan. Jadi biasanya ya sampai hari ini kan masih berlaku. Saat seseorang kepentingannya terusik, pasti nggak mau diem, malah mencoba. Jadi banyak penolakan dari dulu sampai hari ini seperti itu. Namrud saya kira sama ya. Apa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam juga begitu. Shu'aib sama, Nabi Soleh, Nabi Hud semua sama. Jadi karena polanya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah orangnya, waktunya. Jadi di sini kita bisa belajar siapkan nalar, siapkan hati saat menghadapi situasi seperti itu. Quran misalnya ya. Surat 16, setidaknya ayat ini memberi kita semacam pedoman bagaimana saat menghadapi situasi seperti itu. Surat 16 ayat terakhir, tepatnya 127, Allah bilang begini, la taqu fi dayqim mimma yamkurun. Nggak usah sempit hati dengan tipu daya mereka. La taqu fi dayq, dayq itu sempit hati. Kalau hati sudah sempit karena menghadap udah bakal sulit, enggak, jangan dulu. Jangan langsung memponis, wah susah ini mah, enggak. Fa idza faragta. Gitu kan? Balik lagi ke situ. Ingat ke ayat lain. Jangan langsung memvonis, menjudge, memastikan, wah udahlah, ini nggak bisa lah, susah. Bentar.
hadapi, diam dulu, baru merenung atau mencari, atau kalau perlu mohon, Rabbi syrah li sadri wa yassir. Jangan dulu ingatnya KIW, Pegadaian, sebab dia mampu mengatasi masalah. Jangan juga. Kalau menghadapi sesuatu, endapkan dulu, tetap tenang. Supaya apa? Ketenangan hati itu akan berhubungan langsung dengan munculnya breakthrough, solusi dari pikiran. Orang yang tidak tenang hati pasti buntu pikirannya. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengapa memintanya dibukakan hati dulu, pikiran dulu. Hati dulu, pikiran dulu. Hati dulu, Pak, Bu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, baru wahlun uqdatan. Jadi dada dulu, hati dulu. Tolong ya Allah, lapangkan hatiku, dadaku. Karena hati itu menjadi controller, menjadi pengendali, menjadi penentunya. Jadi la taqu fi dhaiq, enggak usah sempit hati, biasa sebentar, tenang dulu gitu. Tapi memang tidak mudah sih, karena ya tapi kan contoh gini, Pak. Contoh sederhana bagaimana tidak panik ya. Nabi Musa alaihissalam membawa lari ke hijrah ke Palestina nih umatnya. Malam-malam. Ketika menjelang siang, ketahuan bahwa Bani Israil sudah lari, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Banyak sekali dengan amarah yang luar biasa. Karena mereka menggunakan kuda, sementara Bani Israil jalan kaki, cepat mana, Pak? Tersusul kan? Nah, sampailah Bani Israil di pinggir atau di pantai laut Aqabah, Teluk Aqabah. Di depan laut, di belakang kuda, pasukan semakin mendekat. Gimana kira-kira, Pak? Panik di situ. Musa, ini gimana? Fir'aun menyusul kita. Mati kita. Tegang, didesak oleh Bani Israil. Musa, ini gimana? Rabbi saya tenang aja sih, tenang. Allah akan memberi petunjuk. Ya tapi kalau mereka semakin dekat gimana? Itu nggak kira-kira? Saya kira Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti ini kan? Gimana ini? Tenang. Ya tapi kan nggak usah, tenang aja dulu. Itu Pak, ketenangan hati diperlukan di sini. Jadi posisinya Rabbi sayadin, dan benar-benar Allah kemudian menyuruh Musa, idrib bi'asokal bahr, pukul tongkatmu ke pantai, dipukul jadi jalan kering. Ya kalau kita sih barangkali hari ini, waktu itu kalau hadir ya, terpercaya. Sulit kan Pak? Cuman tongkat. Nggak bisa. Di situ kadang-kadang iman menjadi kekuatan. Ya. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, kekayaan tidak dapat membeli keselamatan. Jelas. Hanya Allah, Allahus Somad. Atau kalimat yang tadi, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu penegasan. Kekayaan, harta tidak dapat membeli keselamatan. Yang bisa memberi keselamatan adalah Allah. Maka di dalam Quran, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan pada hari lahir, maksudnya saat hidup, saat meninggal nanti, dan saat bangkit pada hari kiamat. Caranya kita ikuti sekarang, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, lelaki soleh pasti berpandangan futuris, bertanggung jawab atas keselamatan istri, anaknya, keturunannya dari kehinaan dunia dan akhirat. Jangan seperti Abu Lahab. Begitu pula jangan seperti Ummu Jamil yang malah ikutan. Jadi Abu Lahab adalah sosok lelaki khosirun, rugi. Karena dia merugikan dirinya, merugikan keluarganya sampai di hari kiamat. Makanya di dalam Islam, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, apa yang dimainkan oleh Abu Lahab adalah cermin buat kita, hati-hati menjadi role model yang salah, ya, yang keliru sebagaimana perilaku dia.
Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Allah selalu siap memberi perlindungan dan pembelaan untuk Rasulullah SAW. Maka tadi ketika Ummu Jamil mengejar-ngejar beliau, Allah langsung membentengi beliau dengan tirai yang tak terlihat oleh Ummu Jamil. Itulah salah satu contoh ya, adanya hijaban masturan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam rangka mendapatkan hijaban masturan tadi, mari kita jaga pola ini. Bagaimana anas kita sebagai anas, sebagai bagian dari al-insan, menjaga hablum minallah, hablum minal Quran, hablum minar rasul, baru ke hablum minan nas, al-makhluk. Sehingga semuanya memiliki keseimbangan yang tepat. Demikian pembahasan kita pagi ini, beberapa poin yang bisa kita ambil dari kisah bagaimana Abu Lahab, bagaimana Ummu Jamil yang menghalang-halangi dakwah Islam, dan itu boleh jadi akan kita alami. Maka kita perkuat hati, kita ingat beberapa ayat yang tadi untuk senantiasa berputar dalam memori, dalam hati, bahwa itulah cara terbaik dengan menguatkan hati. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.